Sebagai makhluk Allah yang paling sempurna, manusia dikaruniai akal fikir, yang mana membedakan kita dengan makhluk Allah yang lainnya. Akal dan fikir ini sepantasnya kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akal dan fikir ini berfungsi sebagai pintu masuk atau penyaring faham-faham atau ilmu pengetahuan yang akan masuk menjadi keyakinan kita. Akal dan fikir ini seolah menjadi penyaring atau filter terhadap dunia luar, baik yang kita dengar, kita lihat maupun yang kita rasakan. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diberikan dua alat untuk memahami Allah itu, yaitu alat fikir dan alat zikir. Wilayah fikir menyangkut semua yang berkaitan dengan makhluk Allah, sedangkan wilayah zikir berkaitan dengan zat Allah. Segala macam bentuk perintah Allah, baik itu sholat, puasa, zakat maupun haji, itu merupakan wilayah zikir. Jadi apabila kita bertanya tentang Allah, apanya yang disembah, maka secara tidak sadar kita sudah melampaui wilayah zikir, yakni dengan menanyakan yang terkait dengan zat, sifat dan perintah Allah. Sehingga dalam hal ini, seyogianya kita tidak melampaui wilayah tersebut. Kerjakanlah perintah Allah tanpa berpikir menyangkut zat, sifat dan perintah Allah. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh para nabi-nabi sebelum kita. Misalnya saja Nabi Ibrahim ketika menerima perintah menyembelih anaknya Nabi Ismail. Beliau tanpa berpikir lagi akan melaksanakan perintah Allah tersebut. Beliau menyadari akan pengaruh buruk dari pikiran. Sebab apabila beliau melibatkan pikiran atau logika, maka semua perintah Allah akan mudah dibantahkan dengan bermacam alasan. Padahal logika yang semacam ini akan menjerumuskan kita ke dalam kekufuran bahkan kemusyrikan. Kalau kita menjawab pertanyaan besar ini dengan berpendapat bahwa yang disembah adalah perintahnya, maka akan kita apakan zatnya, dan akan kita apakan sifatnya. Begitu pula jika kita beranggapan bahwa yang disembah adalah zat Allah, maka akan kita apakan sifat dan perintahnya. Sehingga kalau kita bisa membedakan mana wilayah fikir dan mana wilayah zikir, maka tidak sepantasnya kita menanyakan hal demikian. Namun apabila kita memaksakan pertanyaan tersebut maka terjadilah yang namanya kekufuran, bahkan kemusyrikan, karena kita mencampur adukan antara wilayah fikir dan wilayah zikir. Untuk itu apabila kita sudah memasuki wilayah zikir, maka tinggalkanlah wilayah fikir, sebab wilayah zikir harus terbebas dari segala macam godaan fikir. Wallahu a'lamu bishawab.